Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Putri Maharani Rauda dengan NIM 2021-14-3396 dari kelas 1J, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat pendidikan dengan mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Yang pertama tentang pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selain daripada itu, alat pendidikan juga bisa diartikan segala perlengkapan yang dipakai dalam usaha pendidikan. Alat pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan, guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Yang kedua, macam-macam alat pendidikan. Mengenai macam-macam alat pendidikan, kita dapat membedakan alat-alat pendidikan ke dalam dua golongan, yaitu A. Alat pendidikan preventif. Alat pendidikan preventif ialah alat yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak baik, dan untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan. Misalnya, tata tertib, anjuran dan perintah, larangan dan paksaan. B. Alat pendidikan represif. Alat pendidikan represif disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang tertib. Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi sesuatu perbuatan yang dianggap dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Misalnya pemberitahuan, teguran, hukuman, dan ganjaran. Adapun ditinjau dari segi wujudnya, maka alat pendidikan itu dapat berupa: yang pertama, benda-benda sebagai alat bantu pendidikan atau hardware. Banyak sekali macamnya yang termasuk ke dalam benda-benda yang dianggap sebagai alat bantu pendidikan, diantaranya mencakup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan pendidik atau software. A. Teladan. Teladan merupakan segala tingkah laku, cara berbuat dan berbicara yang ada pada diri pendidik yang kemungkinan akan ditiru oleh si anak didik. Dengan teladan ini lahirlah gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru. B. Anjuran, suruhan, dan perintah. Perintah adalah tindakan pendidik yang menyuruh anak didik melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika pada teladan anak dapat melihat di dalam anjuran, suruhan, atau perintah, anak mendengar apa yang harus dilakukan. C. Larangan. Larangan merupakan tindakan pendidik menyuruh anak didik supaya tidak melakukan sesuatu atau menghindari tingkah laku tertentu demi tercapainya tujuan pendidikan tertentu. D. Pujian dan hadiah. Pujian dan hadiah merupakan tindakan pendidik yang fungsinya memperkuat penguasaan tujuan pendidikan tertentu yang telah dicapai oleh anak didik. Hadiah dalam hal ini tidak mesti selalu berwujud barang. Anggukan kepala dengan wajah berseri menunjukkan jempol si pendidik sudah merupakan satu hadiah yang pengaruhnya besar sekali, seperti memotivasi, menggembirakan, dan menambah kepercayaan dirinya. E. Teguran. Teguran merupakan tindakan pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidik oleh anak didik. Teguran dapat berupa kata-kata, tetapi juga dapat berupa isyarat-isyarat. Misalnya pandangan mata yang tajam, menunjuk dengan jari, dan sebagainya. F. Perintah dan ancaman.
Peringatan diberikan kepada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran pula atas pelanggarannya. Dalam memberikan peringatan ini biasanya disertai dengan ancaman akan sanksinya. Karena itulah, ancaman merupakan tindakan pendidik mengoreksi secara keras tingkah laku anak didik yang tidak diharapkan dan disertai perjanjian jika terulang lagi akan dikenakan hukuman atau sanksi. Yang selanjutnya, kriteria pemilihan alat pendidikan. Muharram A 2009 135. Meskipun alat pendidikan, kebendaan atau material seperti lahan, gedung, perabot, dan perlengkapan lebih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah, namun karena sifat pendidikan secara umum pun memanfaatkan pentingnya peran alat pendidikan berbentuk material, maka beberapa kriteria berikut ini perlu dipahami dan dijadikan pertimbangan pendidik dalam menjalankan kegiatan pendidikan seperti A. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. B. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal. C. Biaya alat pendidikan relatif murah. D. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai sehingga tidak mengganggu kenyamanan pemakainya. Maksudnya keamanan pemakainya. E. Alat pendidikan relatif ringan untuk mudah dipindah-pindahkan. Secara lebih rinci, syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan pendidik adalah A. Bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan. 2. Kuat, mudah pemeliharaan dan mudah dibersihkan. 3. Mempunyai pola dasar yang sederhana. 4. Mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun. 5. Fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. B. Konstruksi perabot hendaknya 1. Kuat dan tahan lama. 2. Mudah dikerjakan secara massal. 3. Tidak terganggu keamanan terdidik. 4. Bahannya mudah didapat di pasaran dan disesuaikan dengan keadaan setempat. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.